Saluton. Salam kenal saya ucapkan kepada para peminat, pemerhati, dan pencinta bahasa Esperanto di mana saja berada, terutama kepada para pengunjung Porpusnas Expo 2019 di Jakarta. Saya Yohanes Manitu, seorang penulis dan penerjemah, dan terkadang saya juga mengajar bahasa Inggris, Spanyol, dan Tetun. Bahasa Tetun adalah bahasa resmi pertama dan bahasa nasional terutama di Timor Leste. Saya berasal dari Nemuti, itu terletak di Kabupaten Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Saya mulai belajar bahasa Esperanto pada bulan Januari 2001. Jadi sudah cukup lama ya. Tapi masih perlu terus belajar. Tapi sebenarnya saya sudah mengenal bahasa Esperanto pada kira-kira tahun 1998 atau 99. Saya masih belajar di Universitas Nusa Cendana di Kupang, NTT, di jurusan program studi pendidikan bahasa Inggris, jurusan pendidikan bahasa dan seni. Ketika itu saya mengikuti kuliah Introduction to Linguistics. Di situ dosen kami menyebutkan beberapa bahasa rancangan. Salah satunya adalah bahasa Esperanto. Dan ketika mendengar bahwa ada bahasa yang diciptakan secara khusus untuk kebutuhan tertentu, seperti bahasa Esperanto, saya terus terang sangat kagum dan juga kaget. Bagaimana mungkin sebuah bahasa diciptakan secara khusus untuk maksud tertentu. Untuk belajar bahasa alami saja kita terkadang mengalami banyak kesulitan, apalagi untuk menciptakan sebuah bahasa secara khusus. Tetapi pada saat itu saya belum sempat belajar bahasa Esperanto, sebatas tahu bahwa ada bahasa rancangan seperti itu. Beberapa tahun kemudian, 2-3 tahun kemudian, setelah selesai kuliah dan setelah sempat bekerja di Kupang, saya pindah ke Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta lah saya teringat akan bahasa Esperanto ini. Dan ada keinginan untuk mencari tahu tentang bahasa Esperanto. Karena itu saya mulai dari internet dan berusaha menemukan informasi sebanyak-banyaknya tentang bahasa Esperanto. Dan saya mulai belajar. Pertama-tama saya mengikuti satu kursus via internet, dan saya sudah tidak ingat lagi ketika itu siapa yang menjadi tutor saya. Nah, kursus dasar itu terdiri atas 10 pelajaran kalau saya tidak salah.
setelah merampungkan sekitar 5 pelajaran, saya memutuskan untuk sebaiknya saya berhenti saja, karena bagi saya bahasa ini bisa dipelajari sendiri. Pada dasarnya saya sangat suka belajar bahasa dan cukup banyak bahasa yang saya pelajari secara otodidak. Singkat cerita, saya mulai belajar bahasa Esperanto secara lebih serius. Saya berusaha memperoleh banyak informasi tentang bahasa ini. Saya belajar tentang sejarahnya, perkembangan literasinya. Dan saya merasa yakin bahwa bahasa Esperanto adalah sebuah bahasa yang dapat digunakan secara maksimal untuk berbicara dan juga untuk menulis. Dan saya pada saat itu belum memperoleh cukup banyak informasi tentang keberadaan bahasa Esperanto di Indonesia. Saya saat itu tidak tahu apakah ada banyak Esperantis atau banyak peminat bahasa Esperanto di luar sana yang sedang giat belajar bahasa Esperanto. Karena ingin mendapatkan informasi lebih banyak tentang Esperantis di Indonesia, saya mencoba menulis sesuatu. Pada tahun 2005, pada bulan November, terbit sebuah artikel saya yang berjudul Esperanto, Bahasa Dunia dan Bahasa Dunia Masa Depan. Esperanto, Bahasa Dunia Masa Depan. Artikel ini terbit di majalah Intisari di Jakarta. Ternyata artikel ini dibaca oleh cukup banyak orang dan saya mendapat tanggapan positif dari beberapa peminat bahasa Esperanto di Indonesia. Bahkan ada juga yang sudah lama menjadi Esperantis, tetapi karena alasan tertentu tidak aktif lagi. Hal ini mendorong saya untuk terus belajar bahasa Esperanto dengan penuh semangat. Dan saya belajar bahasa Esperanto tanpa meninggalkan bahasa-bahasa lain, terutama bahasa daerah Timor, bahasa Indonesia, dan bahasa-bahasa asing lain yang sudah saya pelajari sebelumnya. Tahun 2006, kalau saya tidak salah, 2006, setelah gempa bumi yang dahsyat di Yogyakarta, saya mencoba menuangkan pikiran dan perasaan saya dalam bentuk puisi. Dan puisi saya pada saat itu yang saya tulis berjudul Sub la Vasta Cielo. Puisi Sub la Vasta Cielo yang saya tulis untuk menggambarkan pikiran dan perasaan saya tentang realitas akibat gempa bumi dan seri Jakarta itu. Kemudian puisi ini terbit di buletin Esperanto yang terbit di Jepang, dan puisi ini terbit 2 kali di sana. Keinginan untuk menulis puisi dalam bahasa Esperanto semakin kuat, dan saya semakin giat menulis puisi dalam bahasa Esperanto di samping bahasa-bahasa lain. Dan pada tahun 2010, setelah menulis puisi secara aktif dalam bahasa Esperanto, saya berhasil menerbitkan kumpulan puisi pertama saya dalam bahasa Esperanto
Judulnya Suplabasta Cielo. Itu adalah judul puisi pertama saya dalam bahasa Esperanto, yang kemudian menjadi judul kumpulan puisi pertama saya dalam bahasa Esperanto. Judul buku tersebut adalah Suplabasta Cielo, Originale Poemai de Johannes Manito, diterbitkan oleh penerbit Monteto di New South Wales, Australia. Buku kumpulan puisi pertama saya tersebut ya, mendapat sambutan yang baik dan diberitakan oleh sejumlah buletin majalah Esperanto di berbagai negara. Juga sempat dibicarakan di sebuah program radio di Toulouse, Prancis. Karena yakin bahwa bahasa Esperanto adalah sebuah bahasa yang semakin banyak digunakan orang, baik sebagai bahasa lisan maupun tertulis. Saya berusaha untuk menerjemahkan 100 puisi saya yang awalnya saya tulis sendiri dalam bahasa Dawan, sebuah bahasa Dawan atau sebuah bahasa daerah, sebuah bahasa terbesar pertama di Pulau Timor, dan bahasa yang digunakan baik di Timor Barat Indonesia maupun Timor Leste, terutama di distrik Refusi Ambino. 100 puisi yang sudah saya tulis dalam bahasa Dawan itu saya terjemahkan ke bahasa Esperanto dan terbit di Belgia, di kota Antwerpen, diterbitkan oleh Eldoneo Libera pada tahun 2016 bulan Desember dengan judul Fiat Mai Mapules, yang dalam judul bahasa Esperantonya adalah Princino Laudata. Ini sebuah kumpulan puisi dua bahasa Dawan Esperanto. Cukup banyak puisi yang saya tulis dan sampai saat ini pun saya masih tetap menulis. Semoga suatu saat nanti terbit lagi antologi atau kumpulan puisi berikut dalam bahasa Esperanto. Melihat kenyataan bahwa bahasa Esperanto adalah sebuah bahasa yang hidup, do Esperanto estas lingvo viva, saya melihat bahwa ada satu harapan besar bahwa bahasa Esperanto bisa berfungsi sebagai jembatan ilmu pengetahuan, jembatan sastra, dan jembatan untuk banyak hal. Semoga suatu saat ada keinginan yang lebih kuat dan ada upaya yang nyata untuk menerjemahkan karya-karya penulis Indonesia, karya-karya klasik Indonesia ke bahasa Esperanto. Saya yakin hal ini akan sangat bermanfaat, terutama untuk menjembatani peminat, pencinta sastra di Indonesia dan mereka yang berada di luar yang secara aktif menggunakan bahasa Esperanto dan membaca
dalam bahasa Esperanto. Banyak kemungkinan yang bisa kita telusuri, dan saya sungguh percaya bahwa walaupun bahasa Esperanto bukan sebuah bahasa alami seperti bahasa Indonesia dan sejumlah besar bahasa daerah di Indonesia, bahasa Esperanto tetap bisa berfungsi dengan baik, dan setelah berusia lebih dari 120-an tahun, saya yakin bahasa Esperanto bisa memainkan peran yang sangat baik sebagai sebuah bahasa yang hidup. Sebagai Esperantis dan penulis dalam bahasa Esperanto, saya sungguh berharap agar lebih banyak peminat bahasa Esperanto Indonesia sungguh-sungguh melihat bahasa Esperanto sebagai sebuah peluang yang bagus, sebuah jembatan yang hidup untuk bisa mengembangkan diri, terutama dalam bidang kebahasaan, dan bisa menciptakan karya-karya baik sastra maupun yang bukan. Jadi bahasa Esperanto tidak hanya untuk menulis puisi atau cerpen, novel atau yang lain. Bahasa Esperanto juga bisa digunakan untuk menulis banyak tentang Indonesia yang sangat kaya akan berbagai kisah, tempat yang menarik, aspek budaya, sejarah, dan masih banyak lagi lain. Semua peminat bahasa Esperanto di Indonesia, baik yang sudah tergabung dalam Asosiasi Esperanto Indonesia ataupun teman-teman yang belum bergabung tapi punya minat besar untuk belajar bahasa Esperanto, bisa terus mengasah kemampuan, terus tekun membaca, bisa kemudian menulis dan ambil bagian dalam gerakan Esperanto di Indonesia dan di negara lain. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada para peminat, pemerhati dan pencinta bahasa Esperanto di Indonesia, bahwa walaupun bahasa Esperanto adalah bahasa rancangan, setelah sekian lama, setelah lebih dari 120 tahun, bahasa Esperanto adalah sebuah bahasa hidup yang dapat digunakan untuk apa saja. Untuk saya lebih berminat untuk menggunakannya sebagai jembatan komunikasi tertulis, terutama untuk menulis puisi. Mungkin suatu saat saya akan menulis cerpen juga, dan semoga bisa ada kesempatan lagi untuk menulis karya lebih panjang, yaitu novel dalam bahasa Esperanto. Dan teman-teman yang berminat, terutama di bidang sastra, bisa menerjemahkan banyak karya penulis besar kita di Indonesia ke bahasa Esperanto. Itu sebaliknya menerjemahkan karya para penulis Esperanto dalam bahasa Esperanto ke bahasa Indonesia atau bahasa daerah di Indonesia. Dan ini kesempatan yang sangat bagus bagi kita, karena kita punya kekayaan sastra di Indonesia ini
yang kita bisa perkenalkan kepada dunia luar, kepada mancanegara lewat bahasa Esperanto. Yang pasti bahasa Esperanto bukan sebuah teori semata. Bahasa Esperanto sudah menjadi bahasa yang hidup, dan saya sangat gembira karena setelah sekian lama menjadi Esperantis, saya sempat bertemu dengan cukup banyak orang yang adalah pengguna bahasa Esperanto, dan sangat menyenangkan karena sebenarnya kontak saya dengan para Esperantis di dunia ini cukup aktif. Bahkan di Facebook hampir separuh teman saya adalah Esperantis yang tinggal di berbagai negara. Dan kenyataannya menegaskan bahwa bahasa Esperanto adalah sebuah bahasa yang aktif, yang tetap digunakan untuk tujuan apa saja. Saya berharap terutama peminat bahasa Esperanto di Indonesia semakin aktif belajar bahasa Esperanto, tekun menggali lebih jauh tentang bahasa Esperanto, dan aktif membagikan informasi dalam bahasa Esperanto. Dan bagi mereka yang menyukai sastra, berusaha untuk berkarya juga dalam bahasa Esperanto. Tulislah puisi, cerpen, atau novel, atau bahkan drama, dan bagikan itu dengan banyak orang. Dan aktiflah memperkenalkan Indonesia melalui bahasa Esperanto. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan kepada pengunjung Jakarta Expo, atau lebih tepatnya pengunjung Perpusnas Expo di Jakarta. Dan kiranya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi semua. Dan saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Perpusnas Expo 2019 dan